Kalau rumah kebakaran, kamu harus belakangan menyelamatkan diri. Kalau musuh datang menyerang, kamu harus berdiri paling depan untuk menyongsongnya. Kalau panen melimpah, kamu harus belakangan makan. Itulah pemimpin. Jangan paksa orang untuk mencintaimu. Tagihlah dirimu untuk mencintai siapapun. Agama itu letaknya di dapur. Tidak masalah mau pakai wajan merek apa di dapur. Yang utama adalah makanan yang disajikan di warung sehat. Maka, ukuran keberhasilan orang beragama bukan pada sholat atau umrahnya, melainkan pada perilakunya. Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah? Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa ambil 2? Kalian berbicara bahwa dunia semakin rusak dan akan semakin rusak. Siapa yang merusak? Kalian sendiri. Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata, melainkan dari perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah. Dunia ini masih dipimpin oleh orang yang lebih memilih kenyang meskipun dijadikan budak, daripada lapar, tapi bertahan harga dirinya. Agama diajarkan kepada manusia agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup, menata diri dan alam, menata sejarah, kebudayaan, dan politik. Aku menyebut diriku muslim saja aku tidak berani. Karena itu, merupakan hak prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini muslim atau bukan. Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri. Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti. Kamu punya ruang dalam hatimu untuk merasakan hati para bambung atau gelandangan, sehingga hatimu sedih, getir, terimpit 1000 gunung. Sementara orang-orang pandai sibuk dengan program-program dan omong besar di koran-koran. Secara filosofis, sesungguhnya tak ada orang besar, dan tak ada orang kecil, dalam takaran pemilikan ekonomi atau perbedaan status sosial budaya. Kecil dan besar hanya terjadi pada kualitas kepribadian. Kreativitas berpikir orang barat harus kita tiru, tapi ekses dari kebudayaan teknologis yang terlalu memanjakan kebinatangan, sebaiknya kita cegah sejak sekarang. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Agama kurang diperkenalkan sebagai berita gembira dan janji cinta, melainkan sebagai tukang cambuk, pendera dan satpam yang otoriter. Biasanya yang paling serakah dan paling memahami teori, metode, dan praktek keserakahan adalah orang-orang pandai. Anak-anak muda tak bisa hanya menggantungkan diri akan jadi pegawai negeri. Pembengkakan populasi penduduk akan makin berbanding terbalik dengan penyediaan lapangan kerja. Jadi, yang akan tegak hidupnya adalah orang-orang yang bermental wira swasta. Yang tidak priai, yang ulet, dan yang bersedia bekerja keras. Orang tua kita mengajarkan suatu nilai yang membedakan dua jenis anak.
Yang patuh tanpa reserve atau yang hidup mati ikut disebut anak baik-baik. Sedangkan yang mencoba rasional dan memilih otoritasnya, meskipun itu justru sejalan dengan lorong keadilan, disebut anak nakal.